Roy harus coba naik biar si Kino nggak harus dibawa turun. Yang paling susah Bakari sudah. Coro di atas, lagi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Satwa, apa kabar nih? Gue sebelumnya pengen minta maaf karena udah lama banget nggak upload channel apapun di YouTube. Karena ya banyak kesibukan dan juga seperti yang kalian tahu DKI Jakarta sudah melakukan PSBB total lagi semenjak 14 September 2020. Ini yang menyebabkan gue dan tim rada-rada bener-bener sibuk karena kita perlu ada persiapan ya, walaupun ini penutupan sementara. Tapi di kitanya memang jadi ada persiapan-persiapan yang memerlukan banyak waktu lah. Tapi gue akan melanjutkan lagi nih channel YouTube ini, dan kebetulan banget di saat lagi tutup ini sudah masuk jadwal vaksin untuk seluruh karnivor yang ada di Faunaland. Untuk itu gue akan langsung undang Dr. Roy, dokter atau vetnya Faunaland, untuk kita tanya-tanya dulu kenapa sih satwa-satwa itu perlu divaksin tiap tahun. Dok, sini dok. Wah, jaga jarak dulu ya, PSBB ya. Dr. Roy, namanya Hamada siapa dok? Hamada Raudawi. Hamada Raudawi. Nah, lu baca aja di sini ya. Tapi dipanggilnya Dr. Roy biar cepet gitu. Dok, kenapa satwa-satwa terutama mamalia karnivor harus divaksin tiap tahun tuh diulang terus? Karena selalu dan harus ketemu, misalkan Juli 2019 harus divaksin lagi Juli 2020, berulang-ulang kayak gitu terus. Apa sih alasan medisnya di belakang ini dok? Ya, jadi vaksin ini adalah niatnya untuk memasukkan virus yang dilemahkan. Jadi kita harus memvaksinnya tiap tahun untuk membooster lagi. Booster? Oke, biar imunitas tubuh dari hewan tersebut meningkat. Dan booster ya, meningkat lagi ya? Meningkat lagi dan dapat melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam hewan tersebut. Booster mungkin kalau secara apa namanya kata-kata booster itu memperkuat ya, enhance lagi ya, memperkuat daya tahan tubuh lagi. Karena bener nggak sih dok, kalau misalkan virus, bakteri yang ada di luar ini ya, walaupun kita tempatnya kontrol bersih, tapi memang di udara itu memang ada ya dok ya virus bakteri ya? Iya, benar sekali. Tapi apalagi kan di sini mungkin kucing liar bisa suka tiba-tiba masuk ya gitu. Pengunjung yang penyayang kucing, penyayang hewan, yang megang-megang hewan terus lihat di sini kan bisa aja memberikan penularan kepada hewan tersebut. Jadi kalau pengunjung juga yang punya, ya kita bukan menuduh semua pengunjung, tapi kalau misalnya ada pengunjung yang di luar dia juga berinteraksi dengan satwa yang mungkin hewan satwa jalanan gitu ya, yang hidup di jalanan, kita nggak tahu apakah ada virus nempel di badannya, dia berkunjung ke zoo, ternyata akhirnya menularkan lah gitu bahasanya dok ya gitu. Memang ini adalah salah satu tindakan preventif yang wajib untuk di setiap lembaga konservasi ya dok? Iya benar. Oke, kalau gitu sekarang kita mau vaksin apa dulu nih? Ya sekarang kita mulai dari yang terkecil dulu, kucing hutan. Kucing hutan Jawa ya kita punya kalau nggak salah ya. Oke. Itu juga kan kalau teman-teman lihat di episode sebelumnya itu adalah yang di rescue dari masyarakat, ada penyerahan masyarakat ya. Kalau nggak salah namanya siapa, lupa gue namanya nanti. Cora dan Coro. Jadi Cora dan Coro udah sekitar 3-4 bulan di sini. Waktu datang di karantina udah divaksin. Sekarang boosternya harus divaksin lagi. Apalagi dia kan sudah pasti diambil dari alam ya dok ya. Iya benar sekali. Ya, kalau gitu langsung kita lihat vaksin pertama ke Coro dan Cora ya, kucing hutan yang ada di Faunaland Ancol. Stay tune. Berhasil Coro, sekarang kita nunggu giliran Cora. Sekarang si Bali African Serval betina kita yang akan divaksin.
Dr. Roy harus coba naik biar si Kino nggak harus dibawa turun karena susah banget lagi di atas batu-batuan nih. Lihat pengorbanan dan perjuangannya Dr. Roy. Ayo dong, semangat. Iya. Berhasil. Dan Kino udah kita conditioning kan, jadi dia nggak tipe yang gampang panik kalau disuntik karena udah bertahun-tahun juga kita melakukan penyuntikan rutin terhadap si Kino. Tuh lihat, tenang banget kan, lihat tuh. Santai aja dia. Terus si betina kenapa nggak divaksin, Pak? Si betinanya kemungkinan lagi hamil, dan kalau lagi hamil itu nggak boleh divaksin. Kenapanya nanti kita tanya sama Dr. Roy. Dr. Roy, tadi si kucing emas yang hanya divaksin tuh si jantannya si Kino. Kenapa si Kina yang konon kabarnya sedang hamil, bismillah ya, itu tidak boleh divaksin? Apa alasannya kucing betina lagi hamil tidak boleh divaksin? Iya, karena hewan yang bunting itu imunitas tubuhnya turun. Imunitas tubuhnya turun? Iya, imunitas tubuhnya turun. Jadi kalau kita memvaksin, memberikan virus ke dalam tubuhnya, kemungkinan dia akan kalah dan vaksinnya bisa gagal, kemungkinan itu. Vaksinnya bisa gagal? Ya, jadi imunitas tubuhnya tidak terbentuk. Imunitas tubuhnya tidak terbentuk? Kalau enggak, dia malah sakit. Bisa malah sakit? Ya, Oke. sakit. Dan kan kita masukkan virus ya. Iya. Takutnya nanti yang kena bayinya. Oke. Nah, bayinya bisa aja mati nanti keguguran. Bisa keguguran, benar berarti ya. Itu alasannya Sobat Satwa ya. Catat, kalau punya satwa sedang hamil, mau anjing mau kucing tidak boleh divaksin kalau lagi hamil ya. Oke Sobat Satwa, jadi untuk melakukan vaksin itu kita punya berbagai cara. Biasanya kiper-kiper tergantung si behaviornya para satwa ini. Ada yang gampang ditangkap, ada yang sulit banget ditangkap, bahkan ada yang tingkat stresnya tinggi atau rendah. Itulah biasanya sebelum melakukan vaksin kita harus melakukan beberapa conditioning. Nah, tadi udah menggunakan jaring, cara kedua menggunakan kandang jepit, itu tuh yang lagi dibawa. Setelah ini kita akan coba vaksin si Borneo macan dahan jantan kita ya. Jadi ini kandang jepitnya lagi di conditioningin sambil dikasih makan biar dia nggak tahu bakal mau vaksin. Dapat di mana dok? Ekor? Iya, di pangkal ekor. Pangkal ekor dapat. Memang agak tricky ya kalau vaksinnya, tapi alhamdulillah udah berhasil. Kita move ke satwa karnivor lainnya. Yuk. Sekarang giliran Jarwo udah masuk ke kandang jepit. Kita lihat langsung. Beres, macan kumbang. Next, singa putih. Sama Taya, singa putih betina kita. Lagi-lagi kenain kucing besar harus pakai kandang jepit. Kandang jepit yang ada di Fonaland udah built-in bareng sama den singanya. Jadi tinggal dioper-oper aja, masuk ke kandang singa, kita giring lalu kita jepit. Tuh kalau mau lihat prosesnya. Tarik. Dia suka nelas itu Pak Boy begitu. Done. The hardest part is done.
Yang paling susah Bakari sudah. Jadi cepet banget Dok, hebat Dok. Di bagian mana tadi? Pangkal ya? Pantat. Oke Sobat Satwa, alhamdulillah telah tuntas proses vaksin seluruh karnivor hari ini. Semua berjalan lancar, alhamdulillah. Even Bakari yang paling besar dan menurut kita paling menantang ya untuk divaksin karena bobotnya dia hampir 300 kilo, tapi alhamdulillah tadi malah lancar banget. Itu berkat conditioning dan peran kiper-kiper kita yang memang sudah bonding dengan para satwanya, dan juga peran Dr. Roy yang benar-benar bisa melakukan vaksin secara the flash. Oke Sobat Satwa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kamu kalau kamu suka dengan channel saya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam lestari dari Fauna Land Ancol. Bye-bye.